Bapak dengar dari guru mata pelajaran ekonomi, Bu Jemi. Setiap pelajaran Bu Jemi itu kamu nggak pernah masuk. Kenapa? Karena mungkin pelajarannya bosan gitu Pak kalau menurut Gimana gitu. Kalau pelajaran ekonomi emang ngebosenin. Bapak juga nggak suka kadang-kadang pelajaran ekonomi ya. Cuma harus apa ya? Kan kalau anak sekolah itu harusnya belajar apapun, harus di umuran kamu kan sekarang itu harusnya belajar apa aja yang informasi yang positif harus dipelajari. Terus ditambah apa, kamu punya cita-cita kan ya? Kira-kira kalau misalnya ada beberapa ilmu yang harus kamu tahu, kamu mau jadi ini, terus ada satu pelajaran yang kamu gak suka, berpengaruh ke situ nggak? Berpengaruh sih. Berpengaruh ya. Berarti emang ya harusnya enggak kan ya? Harusnya enggak apa? Harusnya masuk ke pelajarannya. Jadi berarti kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki itu? Mungkin dari waktu jangka ke depan yang masuk Pak. Oke, itu satu. Yang kedua, Gak bakal bolos lagi soalnya kan Regina juga punya cita-cita ya untuk mungkin di kelas 12 sekarang punya tujuan yang untuk mengharuskan kita harus fokus belajar gitu. yang ketiga, Nah, fokus untuk tujuan masa depan gitu Pak, karena menurut Regina berpengaruh gitu, baru kepikir gitu Pak. itu berarti keyakinan kamu ya. Nah, berarti keyakinan kamu udah menolak tuh untuk bolos untuk di pelajaran itu gitu. Dan keyakinan kita juga sama, keyakinan kelas yang dulu pernah kita bikin tuh di kelas, keyakinan kelas. Nah, itu juga harus sesuai dengan itu gitu. Berarti tidak akan diulangi dan memperbaiki, dan apa, pelajaran yang tertinggal juga dikejar aja nanti. Itu mungkin itu ya, udah cukup jelas ya. Solusi dari kejadian tersebut yang dapat saya ambil yaitu mulai menyukai pelajaran ekonomi karena sangat berpengaruh untuk tujuan kita di masa depan. Nah, cara menegur Bapak yang tadi saya membuat kesalahan yaitu saya menyukai karena Bapak bicaranya pelan jadi masuk ke hati, dan saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi karena bahasa Bapaknya sopan. Zahra sehat? Sehat Pak. Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Pak. Tadi kan Zahra tidur di kelas pas jam Bapak ya. Nah, Bapak lagi capek-capek nerangin, Zahra tidur. Tapi nggak apa-apa, tidur di kelas kan kalau ngantuk emang suka tidur, ya kan? Bapak juga pernah tidur di kelas waktu dulu ini, itu nggak apa-apa, nggak salah kok. Kadang-kadang emang harus ada kesalahan dulu biar tahu di mana letaknya, gimana perasaannya. Emang kadang-kadang kita harus nyalami dulu tidur di kelas seperti apa gitu, biar ada cerita gitu buat kedepannya. Jadi Zahra tahu ya? Tahu Pak. Tahu salahnya tidur di jam pelajaran. Kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita kalau tidur di kelas? Enggak Pak. Enggak ya. Kalau nggak sesuai berarti kira-kira apa ya? Apa yang bisa dibikin apa? Solusinya kira-kira gimana kalau misalnya tadi ada yang kelewat atau apa gitu? Nanya ke teman. Nanya ke teman. Ya. Lama kamu tidur di kelas itu Pelajaran yang ya kelewatnya, terus harus minta maaf ya ke Bapak? harus Pak. Harus ya. Gimana minta maafnya? Minta maaf tadi waktu pelajaran Bapak Zahra ketiduran. Oke, ketiduran. Jadi udah tahu kesalahannya, udah tahu apa yang harus dilakukan ya. Berarti udah, kedepannya tinggal memperbaiki proses itunya. Iya Pak. Oke.
Udah cukup seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang dapat saya ambil ketika tidur di kelas adalah mengurangi aktivitas begadang supaya saat kita pembelajaran di kelas tidak tertidur, dan pendapat saya terhadap peneguran tadi yang Bapak lakukan saya sangat setuju karena beliau dalam tata cara bahasanya sangat kayak pelan tapi mengandung beberapa arti supaya kita tidak melakukan hal tersebut.